Topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai minimal NJB. Saya Medi Anggraini selaku moderator yang bertugas untuk memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota saya di sebelah kiri yang penyampaian materi 1 dari 2 akan disampaikan oleh Reva. Reva, saya persilakan. Saya akan menyampaikan pengertian dan iniman dan iniman. Iniman itu umumnya adalah sediaan cair atau kristal gel mengandung analgetikum dan zat yang mengandung sifat putrescent, melemaskan atau menghantarkan. Digunakan sebagai obat luar. Jenis-jenis inimen. Yang pertama, 2 jenis dengan basis inimen. Yang kedua, 1 jenis dengan basis fluid extract. Fluid extract sesuai farmakope nasional formula. Fluid extract merupakan sediaan preparasi cair akses asal vegetable dan akhirnya dibuat oleh vegetable group. Fluid extract mengandung alkohol sebagai pelarut atau pengawet atau kecuanya dan dibuat namun bahan aktif dalam satuan gram. Fluid extract merupakan sediaan obat yang harus distandarisasi dan diuji secara kimia dan biologi sesuai CPOHB. Yang ketiga, 2 jenis berbasis alkohol. Dan keempat, 4 jenis berbasis minyak. Dan kelima, 1 jenis berbasis air. Contoh dari jenis alkohol, campur dan sabun lunak, sabun keras, sabun lunak compounding NF. Contoh dari fluid extract, belladonna NF. Contoh dari jenis berbasis air inimen, asetik, turpentine, artemis, dan chloroform NF. Baik, terima kasih kepada Reva. Untuk penyampaian materi ketiga dan keempat, saya persilakan kepada Tina. Selanjutnya adalah syarat-syarat inimen. Untuk persyaratan inimen itu ada yang pertama, pemberian tidak boleh berbau tinggi. Untuk kadar untuk salep yang mengandung obat keras, kadar bahan obat adalah 10%. Untuk dasar salep, kualitas dasar salep yang baik yaitu stabil, tidak terpengaruh oleh suhu dan kelembapan. Untuk inkompatibilitas salep itu lunak, harus halus dan homogen, mudah dipakai, dapat terdistribusi secara merata. Homogenitas, jika salep dioleskan pada keping kaca atau bahan transparan lain yang cocok, itu salepnya harus menunjukkan susunan yang homogen. Untuk penandaan pada etiket luar harus tertera obat luar. Selanjutnya adalah cara pembuatan inimen. Ada 2 metode. Yang pertama, pencampuran. Komponen dicampur hingga merata hingga tercapai homogenitas kesediaan. Pada skala kecil seperti dalam racikan resep, farmasi dapat mencampur komponen menggunakan mortir dan stapler atau mengerus bahan-bahan pada ointment slab atau papan salep menggunakan spatula. Metode yang kedua yaitu peleburan. Dengan metode peleburan, semua atau sebagian komponen salep disatukan melalui pelelehan dan didinginkan dengan pengadukan konstan hingga memadat. Komponen yang tidak meleleh ditambahkan pada campuran saat campuran sedang didinginkan dan diaduk.
Selanjutnya penyampaian materi kelima yaitu rebutan. Baiklah, cara pemakaian linimen ada dua. Yang pertama, mengoleskan pada kulit dengan menggunakan kain flanel atau bahan lain yang cocok. Cara penggunaan tersebut dilakukan untuk menggunakan linimen analgetik dan linimentum yang melemahkan otot. Yang kedua, mengoles sambil memijak mengurut pada kulit. Cara penggunaan tersebut dilakukan untuk menggunakan linimentum yang hangat. Selanjutnya penyampaian materi ke-6 yaitu Nora. Pada Nora saya persilakan. Baiklah, penyampaian materi dan ini saya persilakan kepada Desa. Pengertian jeli. Gel adalah bentuk sediaan semi padat yang mengandung zat bentuk gel alias untuk memberikan kekakuan pada larutan atau dispersi koloid yang digunakan untuk pemakaian luar pada kulit. Maiba M. dan 2018. Gel merupakan sediaan setengah padat yang disusun atas dispersi partika anorganik kecil atau molekul organik besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Ketika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil dan terpisah, digolongkan sebagai sistem dua fase atau gel aluminium hidroksida. Dalam sistem dua fase, jika ukuran partikel dari dispersi relatif besar disebut magma atau misalnya magma benzolit. Ciri-ciri jeli. 1. Berdasarkan sifat fasa koloid ada dua, yaitu gel anorganik, contohnya benzolik magma, dan yang kedua yaitu gel organik atau membentuk gel berupa polimer mudah mengalir pada permukaan kulit, memiliki sifat isotropi sehingga mudah merata bila dioleskan, tidak meninggalkan bekas, hanya berupa lapisan tipis seperti film saat pemakaian, mudah tercuci dengan air dan memberikan sensasi dingin setelah digunakan, mampu berpenetrasi lebih jauh dari film, sangat baik dipakaikan untuk area berambut. 2. Yaitu berdasarkan sifat melarut. Ada 3, yaitu hidrogel atau melarut air. Hidrogel pada umumnya terbentuk oleh molekul polimer hidrofilik yang saling sambung silang melalui ikatan kimia atau gaya kohesi seperti interaksi ionik. Ikatan hidrogen atau interaksi hidrofobik. Yang kedua, organogel atau pelarut bukan air atau pelarut organik. Salah satu contohnya adalah plastilase atau suatu polietilen dengan BM rendah yang terlarut dalam minyak mineral dan didinginkan secara sukulen dan dispersi logam ke arah dalam minyak. Yang ketiga, aerogel. Gel yang terlalu padat dengan konsentrasi pelarut yang rendah diketahui sebagai aerogel. Yang ketiga, berdasarkan karakteristik cairan gel atau gel hidrofilik dan gel hidrofobik. Gel hidrofilik memiliki basis yang umumnya terdiri dari molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan dengan fase pendispersi. Yang kedua, gel hidrofobik memiliki basis yang umumnya mengandung parabin, cair, dan polietilen atau minyak lemak dengan bahan berbentuk gel koloida, silika atau aluminium atau zinc sabun. Yang keempat, berdasarkan jumlah fasenya. Ada 2, yaitu gel fase tunggal merupakan gel yang terdiri dari makromolekul organik yang tersebar merata dalam satu cairan sampai tidak terlihat adanya ikatan antara molekul yang
dilakukan dengan sistem dua fase yang sering disebut magma. Baik, terima kasih kepada Duta. Selanjutnya pesan penyampaian materi 8 dan 9 kepada Novia, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan syarat-syarat beliau. Syarat-syarat beliau terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemilihan bahan bentuknya harus dapat memberikan bentuk padatan yang baik selama penyimpanan. Tapi yang bersifat segera jika tidak diberikan kekuatan atau daya disebabkan oleh pengocokan. Yang kedua, karakteristik gel harus disesuaikan dengan tujuan penggunaan sediaan yang diharapkan. Yang ketiga, penggunaan bahan menentukan biaya konsentrasinya sangat tinggi atau juga dapat menghasilkan dalam bentuk penyebaran penetrasi obat di dalam tubuh. Baik, terima kasih kepada penyampaian materi. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Dengan ketentuan sebagai berikut. Kesempatan tanya jawab kami bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu dengan 3 pertanyaan saja. Kami hitung dari 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Feni Nernisa dari kelompok 1. Tema saya tanya bagaimana penyimpanan sediaan gel yang baik. Penyimpanan gel sediaan gel yang baik. Untuk pertanyaan kedua, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya Dana Bila dari kelompok 2. Saya ingin bertanya apa saja sediaan gel dapat digunakan untuk apa saja? Sediaan gel digunakan untuk apa saja? Sediaan gel dapat digunakan Satu, dua, tiga. Kepada Imam saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Emilia Fiolita dari kelompok 3 yang bertanya faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam pemilihan dasar salep. Bisa diulangi? Faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam pemilihan dasar salep? Kepada teman-teman, izinkan kami untuk berdiskusi selama menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Lisa yang akan dijawab oleh Cina. Bagaimana penyimpanan sediaan gel yang baik? Penyimpanan jelly sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup, baik dalam botol bermulut lebar, terlindungi dari cahaya, dan di tempat yang sejuk serta jauh dari jangkauan anak-anak. Bagaimana penyimpanan sediaan jelly yang baik? Baiklah, selanjutnya dari pertanyaan kedua yaitu Dea yang akan dijawab
bebas? Baiklah, untuk pertanyaan ketiga yaitu Mel yang akan dijawab oleh Reva. Pada Reva yang disilakan. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam pemilihan dasar salet? Pemilihan dasar salet tergantung pada beberapa faktor seperti khasiat yang diinginkan, sifat obat yang dicampurkan, ketersediaan hayati, stabilitas dan ketahanan sediaan jadi. Dalam beberapa hal perlu menggunakan dasar salet yang kurang ideal untuk mendapatkan stabilitas yang diinginkan. Apakah ini sudah jelas? Jelas. Baiklah, untuk selanjutnya kedua dimulai dari hitungan 1, 2, 3. Nah, pada kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang berada pada kelompok 4. Faktor apa saja yang mempengaruhi ini? Satu, dua, tiga. Benar, ini saya persilakan. Rubah pasien ada kan? Jadi yang misalnya ada kata-kata rubah pasien. Ada tadi bu. Yang masuk dengan rubah pasien tersebut. Lalu yang kedua rubah pasien tersebut. Lalu yang kedua dalam pemilihan bahan-bahan di pembuatan instrumen, apakah akan mempengaruhi nanti pada stabilitas obat tersebut? Rube pasien sama kan ada pemilihan bahan dalam instrumen kan. Nah, apakah pemilihan bahan tersebut akan mempengaruhi pada stabilitas obatnya? Stabilitas sedianya. Aku nih. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir, saya hitung lagi 1, 2, 3. Karena kemudahan saya persilakan. Pengujian terhadap evaluasinya apa saja dan contoh obat dinimen tersebut. 3 itu. Contoh yang beredar. Contoh sediaan yang beredar. Dah. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu berupa yang akan dijawab oleh Sita. Yang pertama ada faktor fisiologi yang antara lain merupakan obat dari basis atau bahan dasar diskusi obat melalui proses detoksifikasi atau metabolisme, distribusi di cairan jaringan. Yang kedua, faktor fisika kimia obat dan basis yang pertama dengan obat, yang kedua dengan obat dalam basis, dan yang ketiga obat. Apakah sudah jelas? Baiklah, untuk pertanyaan kedua yaitu artikel yang akan dijawab oleh saya sendiri. Apa pengertian rubah pasien dan dalam sediaan instrumen ada pemilihan bahan? Apa bahan-bahan yang dipilih dapat mempengaruhi stabilitas instrumen?
lotion atau salep. Pemilihan bahan mempengaruhi sediaan minuman karena pemilihan sediaan ketika yang sesuai akan membuat penetrasi obat ke dalam kulit dengan baik. Apakah sudah? Sebelum ini, yang kedua ini. Yang kedua. Yang kedua, yang contohnya, Ya, penggunaan bahan tadi. Pemilihan bahan. Pemilihan bahan. Yo, sebenarnya karena pemilihan sediaan ketika yang sesuai akan membuat penetrasi obat ke dalam kulit lebih baik. Lantas, apa hubungan sama sekali saudara? Suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya saat dibuat, identitas, kekuatan, kualitas, dan umurnya dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode. Jadi bahan yang dipilih itu dia bisa mempengaruhi itu nggak? Bisa. Rasanya? Iya tuh, yang perlu mengerti. Alasannya apa? Semua pilihan bahan. Kalau bahannya kan kalau beda kita mesti kan mempengaruhi kestabilan dari obat yang dibikin. Kira kita nak bikin kayaknya GPU, pakai bahan tuh minyak lampu beda. Jadi kalau itu mengaruhi stabilitas dari obat yang dibikin. Baiklah, pertanyaan terakhir yaitu dari Aulia yang akan dijawab oleh Musa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Bagaimana bahan baku untuk pembuatan linimen dan contohnya? Bahan pembuatan yaitu bahan yang digunakan linimen yaitu minyak gondopuro, campuro, mentol dan jahe. Contohnya minyak GPU. Konsentrasi dievaluasi mutu obat bisa meliputi uji organoleptik, uji pH, uji homogenitas, uji volume terpindahkan, uji viskositas, dan uji kesukaan. Kan tadi kan kita bahan baku kan. Nah, terus bahan baku persediaan itu linimen. Nah, terus maksudnya tuh misalnya zat tambahannya apa, bahan utamanya apa, dan campuran lainnya tuh apa gitu. Komposisi dari sediaan dari yang GPU tadi. Nah, dari minyak itu kan yang disebutkan tadi kan misalnya contoh kan yang murah itu isinya itu
bahan yang